Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami terkait dengan produk bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan nata de coco. Sebelumnya itu perkenalkan saya Eleonora Yosefina Biru sebagai moderator. Saya Eleonora Lucia Banda sebagai pemateri. Saya Astiana Fio sebagai pemateri. Dan saya Yusuf Delono Kune sebagai pemateri. Dan saya Alfredo Bere sebagai pemateri. Jadi sebelum kita mengetahui beberapa prosedur untuk membuat nata de coco, kita harus mengetahui dulu apa itu nata de coco. Nah, nata de coco adalah makanan ringan yang terbuat dari nata, yaitu lapisan gelatin yang terbentuk dari fermentasi air kelapa, bakteri Acetobacter psyllinum. Nata sendiri memiliki tekstur yang kenyal dan biasanya disajikan dengan sirup atau es krim. Nata de coco populer di Asia, terutama di Filipina dan Indonesia, sebagai hidangan penutup yang segar dan unik. Dan dalam pembuatan nata de coco terdapat alat dan bahan, dan alat yang pertama digunakan yaitu baskom, panci, sendok, kompor, karet, dan kertas. Kemudian bahan yaitu 1 liter air kelapa, 100 gram gula, cuka, air starter, dan Vigna radiata. Selanjutnya, prosedur kerja pembuatan nata de coco. Yang pertama, memasukkan air kelapa 100 ml. Yang kedua, memasukkan 5 sendok gula pasir. Yang ketiga, aduk hingga tercampur merata. Yang keempat, tuangkan ke dalam wadah. Yang kelima, didinginkan larutan. Kemudian prosedur berikutnya adalah memasukkan 2 sendok cuka. Nah, cuka ini sendiri berfungsi sebagai pengatur keasaman atau pH agar berada pada kisaran optimal bakteri, yaitu sekitar pH 3,5 sampai dengan 4,5. Nah, lingkungan yang asam ini juga dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri yang dapat terkontaminasi. Yang berikutnya adalah memasukkan Vigna radiata sebanyak 1 ml. Nah, Vigna radiata ini sendiri berfungsi sebagai sumber nitrogen anorganik yang sangat penting untuk nutrisi serta mempercepat pertumbuhan dari bakteri Lactobacillus psyllinum. Setelah dimasukkan Vigna radiata, aduk hingga merata dan memasukkan air starter sebanyak 100 ml. Nah, air starter ini sendiri berfungsi sebagai bibit utama yang memfermentasi gula dan nutrisi. Bakteri ini dapat mengubah glukosa dan serat selulosa yang membentuk lapisan nata. Setelah dimasukkan air starter, langkah selanjutnya adalah menutup dengan kertas, kemudian simpan di tempat yang berventilasi baik atau tempat yang aman. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Sebelah kiri ada hasil di hari pertama dan sebelah kanannya itu ada hasil dari hari yang ketiga. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan nata de coco dilakukan melalui proses fermentasi air kelapa dengan tambahan gula, asam, dan starter, serta Vigna radiata sebagai bahan pokoknya. Penambahan gula sebagai nutrisi utama yang diubah oleh bakteri menjadi serat selulosa. Asam cuka untuk menurunkan derajat keasaman, amonium sulfat sebagai sumber nitrogen organik, dan air starter adalah cairan yang telah mengandung jutaan koloni aktif bakteri Acetobacter psyllinum. Ini bertindak sebagai pasukan utama yang akan menginisiasi dan menjalankan proses fermentasi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.